baru tadi malam semuanya proses menghadapi kematian. Tapi karena Bapak Ibu hadir berarti selamat. Sehatkan jiwa kita, insya Allah sehat raga kita. Tetap bersama Sobat Sehat. Karena hari Jumat disunnahkan salat subuh di hari Jumat, membaca suratus Sajdah dan Al-Insan, dua surah. Kalau di Indonesia yang masih mampu saja jadi separuh sunnahnya, karena dah kuat barangkali ya, tapi dah apa-apa sekali-kali ya. Kalau mati insya Allah mati syahid. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Sebenarnya banyak yang kita bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Cuman kali ini saya akan berikan contoh amalan, kebiasaan sehari-hari kita lakukan dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin banyak orang tidak tahu, walaupun amalan itu dilaksanakan, tapi tidak mengerti makna yang terdalam, makna yang paling dalam di dalam amalan yang kita lakukan ini. Ucapkan selamat masih punya umur, karena baru tadi malam semuanya proses menghadapi kematian. Tapi karena Bapak Ibu hadir berarti selamat. Belum mati. Dari mana? Ini yang akan menjadi kesempatan tema yang akan saya sampaikan. Menjadi rahasia amalan, ilmu, dan kita bisa memaknai doa yang kita baca setiap malam. Bahkan semua, saya yakin semuanya hafal, dan kita kaitkan doa ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini apa? Doa yang saya baca itu doa apa? Doa bangun, yakin. Yakin bu? Tapi tidak ada di dalamnya kata bangun tidur. Judulnya doa bangun tidur. Ada enggak kata bangun tidur di dalam doa itu? Coba kita baca lagi. Alhamdulillah alladzi, terus ahyana. Apa arti ahyana? Hidup. Ba'da ma amatana. Apa arti matana? Amatana apa? Mati. Walihin nusyur, kita semua akan kembali kepadanya. Pernah enggak Bapak Ibu fikirkan, renungkan fikirannya? Doa bangun tidur, tapi di dalamnya tidak ada kata bangun tidur. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Tak.
Kalau bahasa Arabnya, alhamdulillahilladzi aiqadhana ba'dama anamana. Mana bangun, mana tidur. Justru yang ada istilah mati dan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kata ahyana menghidupkan. Berarti kata menghidupkan sudah mati. Kalau belum mati, kenapa dikatakan hidupkan? Semestinya bangunkan sesudah tidur. Ini yang membuat saya berfikir, ada apa di belakang doa ini? Kenapa ada istilah hidup sesudah mati? Saya gali hadisnya, cari barangkali jawaban yang bisa menutupi penasaran saya. Ternyata saya menemukan hadis, sedikit sekali hadis sahih yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sedikit di antara kita yang hafal, termasuk doa bangun tidur. Ya, rata-rata yang kita hafal doa yang tadi. Hafal kan? Hafal. Tapi ada satu lagi doa lebih dalam artinya, dan dia termasuk doa bangun tidur, yang isinya alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Coba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Yang artinya alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Subhanallah. Saya pas baca doa ini saya kaget, karena kata kembali berarti sebelumnya sudah pergi. Karena tidak mungkin ada kata kembali kalau belum pergi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Berarti ruh kita kemana? Di masa tidur kita. Memberikan afiat di jasadku. Bangun sihat wal afiat kan? Siapa yang kasih afiat? Allah. Padahal secara medis, tidur ini bisa mengakibatkan stroke. Kenapa? Karena darah tidak berjalan, tidak lancar. Dan ini kalau darah tidak lancar, kadang-kadang kita bangun terasa agak kesemutan kan? Tangan kita kesemutan atau kaki kita. Kalau bukan berlindungan dari Allah, bisa stroke. Karena semua tubuh badan kita bekerja pelan-pelan. Karena tidak ada fisik, tidak ada tenaga, tidak ada kerja keras, karena istirahat, semua termasuk jantung kita. Dia berkurang kekuatannya dan suplai darahnya. Tapi Allah memberikan afiat. Bahkan berbaring kanan kiri, bolak-balik, tanpa kita rasa. Kalau kita tidur di satu sisi, ke kanan sambil kita bangun, bisa termakan kulit kita, habis. Subhanallah. Bangun, badan kita sehat, tidak ada luka, tidak ada bekas apa-apa. Coba Bapak Ibu kalau lihat orang sakit di rumah sakit, sekian hari atau sekian minggu atau bisa sekian bulan, kalau tidak dipindahkan posisinya dan dibersihkan tempat tidurnya, bisa habis kulitnya. Betul enggak? Terus gimana kita tidur? Siapa yang melindungi kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku. Wa afani, memberikan afiat. Di mana afiatnya? Di jasadku. Masih sehat, tidak ada apa-apa. Terus yang ketiga, wa adzina li bidzikrih, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Kita bangun tahajud, kita bangun baca Quran, kita bangun zikir, kita bangun untuk salat subuh, itu namanya zikir kepada Allah. Yang mengizinkan untuk kita zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika saya baca doa yang kedua ini, bertambah penasaran. Belum terjawab, kemana roh kita? Saya gali lagi, ingin cari tahu. Ketemu doa, namanya doa tidur. Apa isi doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika Allahumma amutu wa ahya, semuanya boleh. Mana yang duluan? Boleh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, boleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, boleh. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau boleh saya singkatkan doa ini dalam bahasa Indonesia, Bismillah saya mati. Karena Bismika Allahumma amutu bukan Bismika Allahumma tidur. Padahal judulnya judul doa tidur, tapi tidak ada istilah tidur. Bismika Allahumma amutu berarti Bismillah saya mati. Kira-kira Bapak Ibu sadar enggak ucapan ini? Kalau kita bilang Bismillah saya mati berarti udah siap. Kalau kita menghadap makanan, ada makanan di depan kita, kita bilang Bismillah. Tujuannya apa Bismillah? Untuk makan. Tak mungkin bilang Bismillah terus diam. Ayo Pak makan. Tunggu dulu. Apaan ya tunggu? Kalau sudah Bismillah, berarti ada niat membuka, memulai makan. Sama juga, mulai menghadapi kematian kita ucapkan Bismillah. Berarti kita siap. Makanya dianjurkan tidur dalam keadaan wudu. Kalau memang sudah takdirnya mati malam itu, insya-Allah tanda husnul khatimah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika kita tidur dalam keadaan wudu, Allah membawa malaikat di bawah baju kita, di atas dada kita, mendoakan sepanjang kita tidur. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai kita bangun. Bertambah penasaran saya. Ya Allah, ada apa? Mau tidur kita jadi mati. Saya ingin cari tahu. Gali lagi. Buka hadis lagi. Sana sini. Sampai mendapatkan doa lagi. Namanya doa tidur. Berarti hasilnya apa? Dua doa bangun tidur dan dua doa tidur. Tapi rata-rata umat Islam di Indonesia yang hafal cuma satu, bangun tidur. Yang itu yang kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua yang saya bacakan. Tapi sudah hafal belum? Pernah enggak dengar? Belum pernah ya? Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Sebenarnya sederhana.
Ada banyak di buku-buku zikir atau bisa dicari di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Tahu kan? Cari tahu. Syekh Google itu hebat. Dia ulama besar. Semua serba ada. Mau apa saja ada. Tinggal tuliskan. Doa bangun tidur. Keluar dia dua-duanya. Tinggal kita cari. Ada terjemahannya, ada semua. Saya menemukan selain doa Bismikallahumma itu yang kita baca saat mau tidur, saya bertemu dengan doa yang kedua. Lumayan panjang, agak panjang, tetapi sangat dalam maknanya. Bismika Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'hu. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Udah hafal belum? Bingung ini di mana? Doa-doa panjang lagi. Yang pendek-pendek aja itu baru hafal, gimana yang panjang? Sama-sama. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya berbalik, dengan namamu ya Allah saya terbangun, angkat. Sekiranya malam ini dipertahankan nyawahku, mohon dirahmati ya Allah. Kalau melepaskan nyawahku, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Enak gak doanya? Artinya kira-kira enak gak? Enak. Coba ada istilah fa'in amsakta nafsi, sekiranya dipertahankan nyawahku, mohon dirahmati. Berarti kita semua butuh rahmat Allah ketika menghadapi kematian. Kalau memang masih dilepas, masih punya umur, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Tapi masih saya penasaran. Ini ada sudah terbayang jawabannya, tapi saya ingin lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Ada apa malam hari ketika saya tidur? Kenapa ada selalu istilah hidup dan mati, mati dan hidup? Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya mendapatkan jawaban yang tepat dan jawaban yang sempurna. Simpan. Menjadi PR untuk Bapak Ibu nanti ke rumah masing-masing, buka Al-Quran surah Az-Zumar nomor 39 ayat 42. Ingat ya, surat Az-Zumar nomor berapa nomor surahnya? 39 ayat 42. Ada Quran terjemahan? Kita akan baca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Coba Bapak Ibu, saya mohon renungkan fikiranmu, hadirkan hatimu dan dengar baik-baik firman Allah ini apa artinya. Allah memegang nyawa seseorang. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, sebentar. Sabar. Pelan-pelan Pak, ini soal mati. Kita harus faham. Ini harus faham. Karena ini setiap malam terjadi, bukan seumur sekali, setiap malam. Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Ini sudah beres, sudah jelas. Tak perlu dijelaskan. Kalau kita meninggal dunia, yang megang nyawa kita siapa? Allah. Sepakat? Jelas? Sekarang tolong dengar berikutnya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maksudnya apa? Coba ulang lagi itu. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Artinya, kalau tadi Allah berfirman, Allah memegang nyawa seorang ketika mati. Dan, arti dan apa? Sambungan kan? Dan memegang nyawa, tapi tidak perlu disebutkan megang lagi. Tapi itu yang dimaksud. Dan memegang nyawa seorang ketika dia tidur belum mati. Kalau Allah memegang nyawa kita saat kita tidur, berarti terlepas dari jasad kita. Dan itu rahasia Allah. Ada orang bertanya, gimana kok nyawa kita diambil, dimegang nyawa, tapi kita masih bisa bolak-balik, masih kita bisa merasa. Wallahu a'lam. Dahsyat. Kekuasaan Allah, tidak bisa tahu rahasianya. Dan memegang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Ini kata tidur belum mati, Allah jelaskan lagi lebih dalam supaya kita faham apa yang dimaksud Allah memegang nyawa kita saat kita tidur belum mati. Coba lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dibangunin, bangun subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ketika dia mulai tidur, dimegang nyawanya oleh Allah, sudah tidak diizinkan untuk dilepas, dipertahankan. Makanya di sini Allah berfirman apa? Coba ulang kalimat terakhir. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dipertahankan. Sama doa yang tadi yang saya bacakan kan? Fa in amsakta nafsi, sekiranya nyawaku dipertahankan, mohon apa? Dirahmati. Terus Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. melepaskannya. Ini kan soal bangun tidur, masalah tidur kan? Masalah mati sudah selesai, tapi Allah bahas sekarang masalah tidur. Apa yang terjadi di masa tidur kita?
Ada yang dipertahankan nyawanya sudah tidak punya umur lagi. Ada yang diberikan dan dilepaskan nyawanya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan peristiwa ini Allah perintahkan untuk apa? Apa yang semestinya kita lakukan terhadap peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Setiap malam proses menghadapi kematian. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini yang menunjukkan kebesaran dan dahsyat Allah Subhanahu wa taala? Allah tutupi dengan kalimat yang sangat pas terhadap makna yang kita ingin sampaikan. Terus Allah tutupi, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pernah berpikir enggak? Pernah berpikir enggak masalah itu? Atau kita tidur, bangun biasa-biasa aja? Tapi coba Allah berfirman apa? Sesungguhnya tanda yang terjadi hal ini setiap malam, tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Tempat berfikir di mana? Di mana? Di kepala. Bapak Ibu angkat tangan. Bu, angkat tangan. Taruh di atas kepala. Terus sambil urut kepalanya, picit kepalanya. Coba lihat, ada otaknya enggak? Jangan-jangan selama ini tidak ada otak. Karena Allah berfirman, fikir. Kalau kita tidak menggunakan fikir, berarti tidak ada otak. Kalau kita gunakan fikir, berarti ada otak. Jadi saya usulkan, nanti Bapak Ibu ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Dok, ada apa? Saya sebenarnya ingin periksa kepala saya. Kenapa? Apa keluhannya? Tak, cuma ingin tahu ada otak atau tidak. Karena selama ini kita tidak berfikir. Padahal sudah hafal doanya. Kita sudah terbiasa baca bismikallahumma waktu tidur. Sudah terbiasa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tapi pernah enggak terasa, merasakan di dalam hati kita, kita baru saja diselamatkan oleh Allah dari kematian. Allah masih berikan umur. Bayangkan kalau kita tidur malam hari dan kemudian kita buka mata, melek mata, dan yang ada di hadapan kita mungkar nakir, bukan istri dan keluarga kita. Kita buka mata, lihat kanan, lihat kiri, ada istri, ruang tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana. Makanya ucapan alhamdulillah terasa bermakna, terasa sangat dalam, bahkan sangat besar nikmatnya kalau kita ucapkan karena kita sudah berfikir. Dan saya yakin mulai hari ini dan seterusnya, perasaan doa yang Bapak Ibu selama ini panjatkan dan baca doa saat bangun tidur, saya yakin mulai hari ini rasanya akan berbeda. Betul akan keluar dari dalam hati ucapan alhamdulillah. Makanya kalau saya bangun, saya suka ucapin 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya melihat istri saya, bukan mungkar nakir ya. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ternyata Bapak Ibu, umur ini sangat mahal. Setiap malam proses menghadapi kematian. Allah lepaskan nyawa kita itu mahal. Berarti begitu kita bangun, harus kita memiliki jiwa yang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena besok malamnya bisa terjadi dipertahankan nyawa kita. Orang mukmin walaupun sisa umurnya 1 hari, dia selalu menjadi orang yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati harinya. Bekerja keras untuk dunia dan bekerja keras untuk akhirat. Tak pernah tinggalkan kebaikan.
akhlak yang mulia, silatul rahim, bersedekah, baca Al-Quran, jaga tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, menjaga salat berjamaah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksimalkan harinya karena dia nanti malam bisa berkata bismikallahumma amutu wa ahya, belum tentu bangun lagi. Faham Bapak Ibu? Kira-kira sudah faham betul doa yang kita selama ini baca? Bisa kira-kira merasakannya? Bisa insyaAllah difikirkan selalu? Makanya selalu jaga, kalau pas lagi mau tidur, usahakan tutupi harinya dengan kebaikan. Kalau orang tuanya masih ada, telefonlah mereka minta maaf. Kalau posisi mereka jauh. Kalau ada di rumah kita, datangi mereka dan minta maaf dan minta doa restu. Karena bisa pemaafan ini berkata minta maaf mungkin terakhir. Kita tak sempat ucapin minta maaf lagi sama mereka. Tidur dalam keadaan bersih hati kita. Sudah maafkan, ada orang nyakiti kita, ada orang fitnahin kita, ada orang menzalimi kita. Ya Allah, saya maafkan dunia akhirat. Karena bisa jadi terakhir itu malam. Karena kalau kita membuka hati memaafkan semua orang, termasuk orang yang menzalimi dan menghina kita atau memfitnah kita, pasti dapat balasannya. Allah memaafkan atas semua kesalahan dan dosa kita. Siapa yang tidak mau dimaafkan oleh Allah? Makanya biasa maafkan orang lain. Minta maaf sama istri kita, istri minta maaf sama suaminya. Apalagi kalau bisa kita wudu, tutupi malam kita dengan witir. 2 rakaat sunnah wudu, 2 rakaat mukaddimah witir, 1 rakaat witir. Atau bisa 2 rakaat sunnah wudu dan sekaligus langsung 3 rakaat witir. Dan 1 kali salam dan 1 kali tahiyat. Nanti kalau seandainya bangun tengah malam mau tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Dan ini nasihat dari Rasulullah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa suka jaga witir sebelum tidur?" Kata beliau, "Saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Makanya saya ingin jadi ahli witir." Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman, "Inna Allah witir yuhibbul witir fa'autiru." Allah maha witir, Allah jaga witir. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Bersabda Rasulullah SAW, Allah maha witir, inna Allah witrun yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan termasuk sunnah witir, salah satu sunnah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ada 2 sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan. Apapun keadaannya, sehat, sakit, musafir, mukim, berjalanan jauh, lagi perang, apapun, tidak pernah tinggalkan 2 sunnah. Yang pertama sunnah witir, yang kedua sunnah qabliyah subuh. Sesudah azan qabliyah subuh. Itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Ini baru sunnahnya begitu besar pahalanya. Kira-kira gimana salat subuhnya? Mudah-mudahan kalau memang kita saat tidur dipertahankan nyawa kita, mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Kalau dilapaskan nyawa kita,
insya Allah kita terus semangat untuk membawa kebaikan. Karena kebaikan Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulan kesempatan untuk kebaikan cuma 1 hari. Tak ada lebih. Jangan ada orang berkata, masih lama kok. Umur saya baru aja 30. Ayah saya meninggal usia 90. Ya belum tentu kamu sampai 90. Ketika Anda bangun tidur, berarti punya jaminan hidup hari ini. Tapi tidak ada jaminan hidup sampai besok. Berarti tugasmu ibadah, full urusan dunia, urusi keluargamu, carilah kekayaan, carilah rezeki yang halal, tapi jangan abaikan ibadah yang terutama. Salatnya, bacaan Qur'annya. Islam mengajarkan kita harus jadi kaya, tak boleh jadi orang miskin. Bekerja keras untuk dunia dan juga bekerja keras untuk akhirat. Jangan sampai dunia mengalahkan akhirat. Kalau bisa dunia lebih, akhirat lebih besar perhatiannya, kalau tidak, paling tidak seimbang. Jangan sampai dunia yang melalaikan dari akhirat kita. Karena kesempatan umur cuma 1 hari. Faham Bapak Ibu? Berarti kita nikmati hari ini. Nikmati makan sama keluarga. Jangan protes, jangan marah. Tak ada gunanya kalau memang hari ini terakhir. Buat apa kita marah? Kalau memang saya hari ini terakhir, bagilah senyum, jadilah orang baik, maafkan orang lain, bertemu dengan orang dengan bahagia, tunjukkan kebahagiaanmu. Kalau memang hari ini terakhir, insya Allah ini semua perilaku yang Anda lakukan hari ini menjadi penantar untuk husnul khatimah. Mau enggak kalau kita hari ini marah, protes, hina istri kita, hina bicara yang tidak-tidak terhadap suami kita, bikin macam-macam, mukulin anak-anak, kita menzalimi tetangga kita, terus ujung-ujungnya kita mati. Mau enggak kita seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu mohon doa restu. Ini menjadi salah satu impian dan program. Kita bukan hanya mencetak para penghafal Al-Quran, tapi kami ingin membawa penghafal Al-Quran memahami Al-Quran sebagaimana saya jelaskan baru. Supaya merasa di dalam hatinya, membawa Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Mohon doa restu. Alhamdulillah kemarin kita bertemu sama seorang di Pekanbaru. Dia ingin bertemu sama saya, bertemu di hotel sebelum kita lanjut acara. Dan Alhamdulillah beliau telah menyediakan tanah menjadi wakaf untuk membangun salah satu markas. Karena cita-cita saya membangun 100 markas tahfizul Quran di tengah negeri kita Indonesia. Buat apa 100 markas? Untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan, sudah jalan. Dan Alhamdulillah sudah mencetak puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Cita-cita saya setiap masjid insyaAllah punya imam penghafal Al-Quran 30 juz. Setiap daerah, setiap provinsi insyaAllah memiliki markas besar seperti ini. Kemarin saya bercita-cita untuk dibangun di termasuk di Riau, karena di daerah Jawa sudah cukup banyak. Dan Alhamdulillah Allah kabulkan. Walaupun banyak dukungan dan bantuan dari jamaah, semua Alhamdulillah terlibat. Makanya inti daripada program safari dakwah kami melipatkan semua jamaah. Mari kita sama-sama menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Barangkali kerja keras bersama-sama, bersatu untuk membangun generasi-generasi penghafal Al-Quran. Karena saya percaya dan yakin dengan hafalan Al-Quran anak-anak kita, insya Allah akan terlindungi dan terjaga masa dan generasi yang akan datang. Karena masa depan negeri kita Indonesia bukan di tangan kita, tapi di tangan anak-anak kita.
Kalau mereka hafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, dan memahami makna kehidupan bersama Al-Quran, pasti mereka akan dipimpin oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan dan keburukan. Orang berkata, Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya berkata, Indonesia lah pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Dan ini semua melalui Al-Quran. Bapak Ibu, harus kita bangga sebagai orang Muslim. Walaupun di negeri kita ada perbedaan agama, kita tidak mau menanamkan permusuhan. Tetap kita menghormati perbedaan agama. Lakum dinukum waliyadin. Saya tidak ada urusan sama kalian. Yang saya bicara urusan diri kita, orang Muslim. Saya tidak bicara Katolik, Nasrani, mu Yahudi, mu apa. Saya tidak peduli agama-agama mereka, terserah mereka dalam agama masing-masing. Kita belajar kedamaian, kita belajar saling menghormati. Yang saya berharap umat Islam sendiri harus bisa bersatu. Umat Islam sendiri harus bangkit untuk memperhatikan Al-Quran. Karena kita tahu, insya Allah dengan Al-Quran, Allah akan rubah nasib negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Politiknya akan menjadi lebih baik. Ekonomi lebih makmur. Sosialnya lebih makmur. Dan semuanya menjadi berkah karena Al-Quran. Dan terbukti, ketika umat kembali kepada Al-Quran, Allah lancarkan segala urusan. Dan semua orang di bumi akan tunduk. Saya sudah 12 tahun di Indonesia. Lahir besar di kota Madinah. Jujur saja, Indonesia bukan pilihan saya. Bukan saya yang milih. Tapi Allah anugerahkan ketika saya diundang hadir menjadi imam tarawih di salah satu masjid besar di Jakarta. 2008. Semenjak itu Allah buka hati saya dan jatuh cinta kepada Indonesia. 2011 dapat hadiah dan anugerah dari Bapak Presiden waktu itu, Bapak SBY, diberikan warga negara Indonesia. Berarti sekarang saya bagian dari rakyat Indonesia dan saya peduli dengan Indonesia, mencintai rakyat Indonesia, dan saya harus memperjuangkan bersama rakyat Indonesia demi kebaikan keluarga dan keturunan kita. Saya yakin Bapak Ibu insya Allah masih Islam iman. Walaupun Bapak Ibu sudah sendiri melihat betapa luar biasa tantangan yang kita hadapi, global fitnah yang membahayakan akhlak-akhlak anak kita. Baru saja kemarin kan berita masalah janin yang keguguran, astaghfirullahalazim. 5 tahun sambil menggugurkan ribuan anak-anak. Berarti sudah betul-betul niat jahat untuk membunuh manusia. Dan ini sendiri dosa besar. Tahu enggak apa ancamannya? Kalau semua yang di bumi dan di langit bersatu untuk membunuh seorang, menumpahkan darahnya, akan Allah masukkan semua ke dalam neraka. Satu orang saja, ahli langit yang ada di bumi, semuanya bersatu untuk membunuh seorang, akan Allah tumpahkan semuanya ke dalam neraka. Bagaimana kalau membunuh ribuan orang? Apalagi bayi atau janin yang tidak berdosa. Ini bisa mengakibatkan kehancuran di negeri kita. Bisa menghadirkan, jangankan corona, bisa menghadirkan bencana yang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Masih corona menurut saya ujian kecil. Masih kita mampu mengatasinya. Masih kita mampu melawannya. Buktinya Bapak Ibu berani hadir. Tak ada yang takut corona, hanya mencegah diri, pakai masker. Berarti ada upaya dan ikhtiar kita mampu melawan corona ini. Jangan sampai datang sebuah ujian, kita pun tidak mampu melawannya. Agar Allah segera selamatkan negeri kita kembali kepada Al-Quran. Ini keselamatan kita. Ini imam kita. Ini berlindung kita. Dan ini yang membawa kita nanti dunia sampai di alam kubur
dan nanti sampai di akhirat akan dibawakan cahaya keselamatan sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, dan mudah-mudahan kita semua terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, menjadi amal salih kita bersama dan diterima di sisi Allah dan menjadi saksi baik dan menjadi sedekah jariyah yang saya mohon kepada Allah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami menjadi ahlul Quran, keturunan kami anak dan cucu menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di pagi hari ini, di subuh hari ini, bersama-sama di masjid yang berkah ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Ya Allah, mohon diterima. Terimalah upaya kami, terimalah ikhtiar kami, terimalah usaha kami, terimalah niat baik kami, dan terima amal salih kami menjadi amal yang membawakan kami bahagia selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya serahkan kepada panitia. Wallahu a'lam. Sehatkan jiwa kita, insya Allah sehat raga kita. Tetap bersama Sobat Sehat.